Shalom. Kembali lagi bersama dengan kami di program acara GKI HI Talks. Bersama kami dua host yang lagi magang. Saya Silviana Simanjuntak. Saya Cahya Tantama. Kita kali ini akan bersama-sama membahas, dan seperti biasa program kita selalu menghadirkan orang-orang yang inspiratif yang semoga bisa menjadi berkat buat kita sekalian. Amin. Jadi kali ini siapa tamu kita nih? Kayaknya datang dari jauh banget kan ya? Iya, dari namanya aja seperti salah satu provinsi di Indonesia, Bu. Oh, provinsi di Indonesia? Iya. Provinsi di Indonesia sekarang Ada 38. Coba Saya tebak. Iya. Provinsi Bali. Bukan, Bu. Bukan. Lombok kali ya. Pedes dong. Iya, lagi mahal sekarang, Bu. Nah, daripada kita tebak-tebak Bom Manggis. Iya. Oh, gimana kalau langsung dikenalin aja? Oke, siapa? boleh. Bintang tamu kita. Iya. Silakan dengan Pak Kalbar hari ini. Ya. Terima kasih. Selamat Salam ya, selamat pagi, Selamat pagi, siang dan malam. Ya, ya, jadi nama saya ya Kalbar Pasaribu. Diundang di sini, terima kasih banyak sekali untuk bisa sharing. Kalau ceritanya tadi katanya karena pengalaman bekerja di luar negeri, ya dengan senang hati bersama host Pak Cahya dan Bu Selvi, kita akan berbagi apa yang bisa menjadi berkat bagi kita semua. Nah, sebelum bercerita nih Pak Kalbar. Tadi kan Pak Kalbar Pasaribu. Jelas nih ada marganya, sama kayak saya. Berarti orang dari Tanah Batak ya? Ya, betul. Tapi itu kenapa di depannya ada kata Kalbar? Benar, nama provinsi ya, Kalimantan Barat. Apa ini cerita di balik nama Kalbar ini nih Pak? Ya, sebenarnya ya sejarah ya, karena orang tua kita tentara ya, TNI. Jadi waktu itu bertugas di Kalimantan Barat. Jadi saya lahirlah di Sidikalang. Tapi untuk mengingat sejarah, dibuatlah nama saya Kalbar. Tambah embel-embel marganya. Waktu itu satu angkatan ya, kelahiran tahun 1974. Satu angkatan kita banyak anak-anak tentara yang lahir tahun itu ya namanya. Ada yang keluaran Jawa Kalbarianto, yang perempuan Kalbariani. Jadi kita punya satu angkatan itu jadi kenangan sebagai sejarah, ya pengingat. Ada masa-masanya orang tua itu pada saat kita bertemu dia kadang berinang air mata kan. Kalau kita udah lama gitu pulang, saya dulu berjuang di sana, anak saya si Kalbar. Tahun berikutnya ada yang pergi ke Timur, nama-anaknya Timur tim gitu kan. Berarti betul Bu, kalau Lombok ya berarti Lombok. Pedes juga berarti juga. Tadi kalau Lombok. Untung tadi Lombok ya Pak Kalbar ya? Iya, tapi apapun ceritanya Lombok kan Kalimantan Barat semuanya berkat. Itu kenangan. Berkat ya kan. Iya. Berkat. Tuhan punya maksud tertentu dengan nama itu. Nah, sebelum nanya soal latar belakang pekerjaan di Nun jauh di sana. Coba dong cerita soal pribadi Bapak nih. Istri ada berapa? Ya. Istri satu aja. Istri berapa? Kita tidak tahu, Pak. Kan perlu dipertegas ini ya. Jadi istri berapa, anak berapa, tinggal di mana? Ya puji Tuhan ya, Tuhan mengaruniakan berkat yang luar biasa ya. Saya punya istri satu, Solina Butar-Butar, saya punya kenal. anak dua, ya Christine Carol Tricia Putri Pasaribu yang pertama, yang saat ini sedang kuliah di Bandung ya di ITB. Yang kedua Deborah Abigail Pasaribu masih SMA kelas 10 ya di SMA Penabur. Ya, jadi tinggal di Taman Sari.
Wah, Harapan Indah. Loh, kita kan masih semua ya. Tetangga semua nih. Satu klaster. Tapi nggak pernah ketemu. Jarang ketemu. Jarang ketemu ya. Begitu. Oh, jadi ganteng sendiri di rumah ya Pak ya? Ya Nggak puji ada Tuhan. yang ngalahin ya Pak puji ya? Tuhan. Waduh, ini satu ganteng dikelilingi oleh 3 wanita cantik. Puji Tuhan semua. Iya. Nah, sekarang saya mau tanya, latar belakang pendidikan apa ini Pak? Ya pendidikan kebetulan saya dari Fakultas Pertanian ya. Fakultas Pertanian. Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Untuk saat ini masih itu dulu lah. Masih belum ada rencana cita-cita ngambil lagi yang lebih lagi gitu. Iya, karena kan saya pengen tahu nih, kerja sekarang di mana? Di bidang apa? Sesuai nggak nih sama latar belakang pendidikan? Sesuai. Kebetulan saya bekerja sekarang di bidang perkebunan kan. Kelapa sawit. Kelapa sawit. Ya di DRC ya, Demokratik Republik Kongo. Iya. Jadi yang kita pelajari itu masih sangat relevan dengan yang ada sekarang gitu. Kongo itu Afrika ya Pak? Afrika. Iya, Afrika bagian tengah. Bagian tengah. Demokratik Republik Kongo. Kalau bekerja di perkebunan berarti bukan di kotanya ya? Iya. Itu berarti di daerah pelosoknya seperti itu ya? Kalau kita bilang perkebunan sama seperti Indonesia. Sama Indonesia ya. Jadi perkebunan identik dengan tanah. Iya. Ya kan, tanah, tanaman. Jadi kalau kita bilang Jakarta, ya kan, untuk tanaman dengan luasnya sekian puluh ribu hektar kan pastinya ada di pelosok lah, di tempat yang lebih jauh dari kota. Saya mau tahu dulu nih Pak, perkebunan kan sebenarnya banyak, tapi kenapa milihnya ke Kongo? Jauh sekali soalnya kan ke sana. Banyak ya di sini ya. Di Medan juga ada kelapa sawit. Di Kalimantan sendiri. Ada gitu. Tapi kok milihnya ke Afrika? Iya, betul Bu. Memang awal karir saya dari mulai manajemen trainee itu dia di Indonesia ya, di Sumatera, Palembang pernah, Bangka, Lampung, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, kecuali Kalimantan Barat. Ya, malah jadi namanya malah nggak kesana ya Pak ya. Jadi memang berawal dari situ karena memang Indonesia saat ini sebagai produsen kelapa sawit nomor 1 di dunia, nama Indonesia itu termasuk terkenal di kalangan negara-negara penghasil kelapa sawit. Wow, luar biasa. Ya, jadi saat ini juga banyak kerjasama antara Indonesia, negara-negara Afrika dengan Indonesia yang bergabung dalam negara-negara penghasil minyak kelapa sawit yang mau bekerjasama dalam sisi meminta negara kita untuk investasi sebagai investor atau juga share tenaga ahli untuk pengembangan di sana. Memang awalnya bahwa kelapa sawit itu ada tanaman aslinya Afrika. Ya. Dan dibawalah sama orang Belanda kemari, ditanamlah di Bogor sebagai pohon induknya dan dikembangkanlah pertama kali di Deli, Serdang di Sumatera Utara. Dan ternyata memang iklim di Indonesia sini Asia Tenggara terutama ya sangat cocok untuk kelapa sawit sehingga produksinya jauh lebih tinggi dibandingkan negara asalnya. Nah itulah kenapa banyak tenaga-tenaga ahli yang di-hire oleh negara-negara Afrika sekarang yang saat ini ingin mengembangkan kelapa sawitnya. Nah itu dasarnya sebenarnya. Walaupun untuk ke sana tidak semua orang yang pergi ke sana ya memang. Tapi kita berdasarkan apa namanya? Kebetulan ada bekas bos-bos kita yang pergi ke sana, koneksi. Kita bilang koneksi juga bisa. Bisa ya koneksi. Ya, kita dipanggil ke sana. Sebetulnya ya seperti saya tahun 2012 udah dihubungi untuk ke sana. Cuma saya itu masih menolak lah karena anak masih kecil kan. Ya, masih menolak sampai tahun 2016 saya sudah bekerja di Gabon. Tahun 2016. 2016 di Gabon. Di Gabon. Berapa lama itu Pak? Sampai tahun 2021 waktu Covid kemarin kan. 5 tahunan saya kembali ya. ke sini kerja sebentar di perusahaan di Indonesia di Kalimantan Tengah, ya kan? Kerja sebentar di situ. Waktu itu ya dengan pergumulan saya berdoa kepada Tuhan, tolong keluarkan saya dari perusahaan ini. Saya bilang, ya kan? Itulah terakhir saya pergi ke
Kongo lagi. Jangan-jangan emang cinta pertamanya sama ini ya, kelapa sawit di daerah Afrika ini. Karena balik lagi ke sana ya. Sebenarnya ya kalau keluarga kan awalnya cukuplah di Gabon tuh 5 tahun kan gitu kan. Ya di Indonesia aja lah dulu Iya, gitu kan. saya juga kebayang itu Pak, saya sebagai istri ya kayaknya lebih enak sama-sama di Indonesia, ada apa-apa gampang gitu. Tapi ya saya simpan dalam hati lah kan. Pokoknya kita mengalir mengikuti rencana yang Maha Kuasa lah ya kan, rencana Tuhan. Karena apapun ceritanya, dimanapun kita bekerja itu ya kita harus ya memuliakan Tuhan, menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan dan kalau kita ngikut rencana Tuhan itu kan enak ya. Kalau kita melawan ya, karena saya punya pengalaman juga ya melawan dikit-dikit ya rasanya kan gak enak gitu kan. Nggak mau nanya kok, ngelawan kok. Kayaknya mesti di ini. Coba ditanya kok, apa yang dilawan tuh? Maksudnya ngelawan itu nggak ada damai sejahteranya gitu. Oh gitu mungkin maksudnya. Mau ngomong kayak gitu. Gitu ya. Ngelawan Tuhan kenapa ini? Gitu. Bukan gitu. Abi kan ngomongnya ngelawan tadi. Contoh begini kan, tahun 2012 gimana? saya kan sudah diajak ke sana. Saya kan menolak ini. Jadi dalam kasus menolak ini, ya kan, karena Tuhan harus suruh saya ke sana. Bahkan Tuhan buat saya dalam kondisi yang harus ke sana. Caranya? Kalau boleh tahu. Iya, jadi caranya waktu itu sampai waktu ada masa-masa krisis kelapa sawit tahun 2015 ya. Saya sampai tidak bekerja setahun. Iya, karena krisis kita ngelamar Indonesia tidak bisa kan? Sampai maksudnya krisis di Indonesia dalam bidang kelapa sawit. Harga sawit sangat rendah, perusahaan mana ada hire. Harganya turun. Harga turun, ya kan? Hancur harganya. Sampai tabungan tinggal 0 kan? Mau tidak mau kan harus mana yang merekrut. Iya betul. Barulah terima pergi ke Gabon. Akan gitu kan? Akan gitu kan? Berarti kan harus ke sana. Iya kan gitu. Tuhan kan harus ke sana, ya kan? Iya. Sampai kembali lagi kemari, yang saya bilang itu 2016, 2021, sampai 2021 di Gabon, kembali kemari. Nah, baru itu waktu pergumulan dengan keluarga, jangan lagi kerja di sana lah, begitu kan. Nah, tapi ya kita iakan dulu lah kan. Sampai ada ex bos saya ya yang manggil, gabung sama saya di sini gitu. Nah, waktu ex bos itu bilang gabung saya sini, tiba-tiba ya hari Sabtu waktu itu, saya dengar suara Tuhan. Tolong konfirmasi ke bosmu itu dalam waktu 7 hari. Jangan dijawab sekarang iya. Saya sampaikanlah ke keluarga. Sampaikan ke keluarga. Ya oke kita tunggu. Kalau dia bilang tunggu 7 hari berarti kan Tuhan akan bicara lagi nih. Sama-sama nunggu lah kita gitu. Singkat cerita sampai hari Jumat tidak ada kan. Jumat pagi. Jumat sore muncullah panggilan dari 2 perusahaan di Kongo 1, di Kalimantan Barat 1. Nah, karena itu sudah seperti itu, tadi bilang kan konfirmasi setelah 7 hari. Ternyata hari ke-6 ada konfirmasi dari 2 perusahaan, berarti kan saya harus mengkonfirmasi ke beliau, ex bos saya tadi itu, untuk membatalkannya kan. Ya, mau saya sampaikan melalui WhatsApp, Pak, mohon maaf, mungkin lain kali ya saya tetap butuh bantuan Bapak, tapi kali ini saya ada job di sana, walaupun itu masih hanya interview, karena kita kan bilang kaiman ini sekarang. Betul. Iya. Gitu kan? Karena pengalaman yang tadi, yang sampai di botol tadi, yang nakal tadi. Kan takut kita ini sekarang ini. Kan gitu. Kan gitu kan. Itu udah singkat cerita, di luar manggil, selesai interview, di luar panggil yang Kongo, sampaikan keluarga, mau tidak mau keluarga jadi setuju kan. Karena kan alur cerita udah tahu, ternyata Tuhan suruh ke sana. Kan gitu. Nah, balik lagi sampai di situ, ini kan cerita kerja ini. Kan kalau Tuhan bilang tunggu 7 hari diterima di sana, otomatis kan apa kan gitu rencana Maha Kuasa di sana kan gitu. Ya waktu itu sampai di sana mulai kerja bulan Juli 2022, tanggal 1 Juli kan 2022. Nah, uniknya lagi kalau kita ikut rencana Tuhan tuh unik. Jadi kalau di kelapa sawit, Bu, Pak ya, ada namanya kandungan minyak. Kandungan minyak, iya. Kandungan minyak kelapa sawit. Betul. Kandungan minyak kelapa sawit di sana waktu itu sebelum kami ke sana itu 19% sampai 20%. Itu termasuk besar atau kecil? Kecil. Dengan peningkatan dari 19 ke 22 naik itu baru datang aja kita kan. Nah, jadi artinya itu kelihatan tuh penyertaan Yang Maha Kuasa di situ. Artinya Tuhan kasih tanda gitu kan. Nah, tapi
karena mengikuti cerita tadi kan saya harus tanya juga ini. Ya ini kerja yang kerja. Tapi tujuan apa sih Tuhan buat aku kemari begitu kan? Terakhir semenjak saat itu saya berdoa setiap hari ini bulan Juli itu sampai habis bulan ya. Kenapa kau kirim aku ke sini Tuhan? Belum ada jawaban nih sampai akhir bulan. Nah tiba-tiba di Agustus hari Minggu kalau nggak salah, karena kan saya ingat itu saya nggak kerja kan. Kalau nggak kerja berarti kan kalau nggak Sabtu sore atau hari Minggu. Iya, Saya lupa gitu kan. Jadi tiba-tiba karena kebiasaan saya itu nanya terus. Saya tagih terus kan. Saya tanya pas saya habis ibadah mungkin ya. Kenapa kau kirim aku? Tiba-tiba dijawab. Ya saya terkejut juga kan. Nah tiba-tiba dijawab. Waktu saya sedang duduk berdiri gitu kan. Nah Tuhan bilang di sini di DRC Kongo terlalu banyak denominasi gereja-gereja. Loh, harus bersatu. Bersatu itu bukan berarti gereja bersatu, tapi kan ajarannya juga kan mereka menganggap masing-masing benar begitu kan. Ya saya bilang lah, saya ngomong lagi. Ngomong aja kan. Loh, saya kan nggak bisa ngomong, apa mau kulakukan? Aku bukan pendeta, aku bilang. Nah tiba-tiba muncul itu wajah CEO ya, CEO kita. Sampaikan sama dia katanya. Wih, ya kan CEO dengan kita jauh segini kan. Iya. Baru yang kita sampaikan masalahnya kan bukan masalah kerja. Ya iya saja lah, siap Tuhan. Terus kenapa kau bikin Tuhan ekstraksi 22%? Aku bilang, ya kan? Tuhan bilang jawab, supaya mereka percaya sama kau. Kalau kau ngomong, kalau saya nyampaikan tadi ini masalah gereja-gereja tadi kan dia percaya, kan gitu. Karena dalam pekerjaan aja udah berhasil. Begitu kan, kira-kira begitu lah ya. Singkat cerita ini kan bulan 8 dan bulan Agustus. Ketemu CEO kan masih lama, masih belum kan ketemu dan kita nggak berani ketemu langsung kan. Kalau dia ketemu ngomong langsung nggak berani. Kan gitu. Kan belum tersampaikan sampai bulan 12 saya cuti bersama. Cuti pertama saya takut dong. Waduh, ini belum disampaikan. Nanti gimana saya naik pesawat nanti nih? Jangan-jangan kayak kisah Yunus nanti di saya. Kan gitu kan. Gue bilang sama Tuhan, gue bilang, saya ngomong lagi. Gue bilang belum sampaikan, terserah engkau aja Tuhan. Pokoknya aku siap saja. Pokoknya aku siap kalau suruh jalan. Gitu kan. Tiba-tiba saya dipanggil. Dipanggil CEO ke kantor keuangan kan, panggil, ini datang kantor saya. Cocok nih kamu datang sini sampai ini mau berangkat cuti sebenarnya kan. Nanti kita dinner. Dinner kebetulan kan diundang. Ya, udah dinner, udah duduk. Pas ngambil posisi dulu saya langsung duduk di depan beliau. Saya sampaikanlah kepada beliau bahwa di sini Tuhan bilang sama saya, Bu, gini. Kebetulan CEO-nya perempuan ya. Bu, Tuhan bilang sama saya begini, bahwa di sini di DRC Kongo terlalu banyak denominasi gereja, masing-masing menganggap dirinya benar dan harus bersatu. Dalam hati saya begitu sampai itu lega sekali kan, artinya saya pulang naik pesawat ini aman berarti ini kan gitu. Nah itu ceritanya sampai ke Kongo, artinya dari awal cerita tadi sampai sana yang Tuhan suruh saya di situlah gitu kan, walaupun bekerja di situasi lingkungan segala macam bisa kita bilang lebih enak Indonesia. Tapi kita berdasarkan pengalaman yang lalu itu saya mau taat saja lah. Kan gitu. Tadi kan kita bicara-bicara nih. Sempat tadi saya bilang, jadi sebenarnya yang jauh itu justru lebih dekat dengan keluarga daripada yang dekat sama-sama di Indonesia. Karena tadi ngelihat dari rule kepegawaian ya. Kalau di Indonesia tadi katanya maksimal paling juga 21 hari cuti, jangan 1 tahun. Tapi di sana 3 kali cuti, 1 kali cutinya 21 hari. Iya betul. Itu betul. Betul. Wow. Jadi kan kalau kita bilang memang waktu untuk ketemu keluarga itu justru lebih banyak kalau kita kerja di luar. Karena cutinya 3 kali setahun. 3 kali setahun 21 hari setiap kali cuti. Kalau kita di Indonesia kan setahun 21 hari. Memang kalau Indonesia enaknya dekat. Artinya kalau pas ada hari kejepit kita bilang ya bisa terbang, bisa lari dulu sebentar. Bisa lari kan. Kalau di sana kan kalau ada apa-apa kita nggak bisa langsung kan. Hanya itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau kita bilang apalagi sekarang kan dengan teknologi sekarang ya. Komunikasi sekarang yang makin canggih, bisa WhatsApp, video call, sebenarnya komunikasi tetap lancar. Ya, dengan ketemunya tadi 3 kali cuti lebih banyak dibandingkan memang di sini. Dan kalau kita bicara juga justru Indonesia sekarang perkebunan kelapa sawit juga tidak baik-baik saja karena masalah-masalah sosial itu juga harus ditangani. Itu menjadi bagian juga dari kita gitu dibandingkan dengan
Di sana tambah lagi memang ya kita kan jadi explore ya, pengalaman lebih banyak lagi kan gitu. Nah, saya mau tanya nih. Tadi kan dibilang bisa bertemu keluarga lebih banyak lagi. Tapi kalau lagi sedang bekerja di sana, ini mengatur komunikasi, bedanya Afrika sama Indonesia berapa jam sih? Ya kalau dengan Kongo ini 6 jam, Indonesia 6 jam. duluan. Oh, Indonesia duluan. Indonesia Jadi kalau duluan. 6 pagi di sini, 6 pagi berarti ini 12 malam di sana. 12 malam ya. Iya. Nah, mengatur komunikasi dengan istri dan anak-anak kan di sini sekolah jam 6 sudah mesti berangkat. Iya. Masih bisa nggak doa bareng gitu? Iya, jadi memang kebetulan kita ya setiap hari doa bareng sebelum tidur mereka di sini ya. Oh, masih bisa ya. Itu jam 10 malam, jadi jam 4 sore di sana saya usahakan untuk doa bareng setiap hari. Setiap hari, kalaupun ada halangan segala macam, kadang-kadang gangguan di wifi atau segala macam lah ya. Itu paling nanti besoknya kita inilah gitu kan, tetap komunis jalan. Tapi kalau bangun pagi saya di sana jam 5, itu jam 11 di sini kita bisa ngomong telepon istri dulu lah. Dengan istri, Anak-anak kan anak sudah sekolah kan. sekolah ya. Iya, anak sekolah. Tapi sekarang 3 tempat dong berarti ya. Iya. Bekasi, Bandung, dan di sini Afrika, di Afrika kan? ya. Ini sulit nggak nih ngatur waktu dengan yang di Bandung lagi nih? Iya, jadi kadang-kadang kan anak kuliah sekarang kan jamnya Waktunya nggak jelas ya. Waktunya yang ada tugas mendadak, mau tidak mau ya molor. Untungnya saya kan dengan beda waktu ini, walaupun dia molor sampai jam 12 malam, saya kan masih jam 6 sore. Jadi waktu saya di sana, kadang-kadang kan istri, kita doa bareng dengan anak yang kuliah nggak bisa nih. Istri udah pesan ke saya, nanti tolong kontrol anak yang di sana gitu. Karena kan saya masih bangun ya. Masih bangun kan. Masih aktif. Gitu. Oh. Jadi ada ininya juga ya, ada kelebihannya juga ada ya, kelebihannya Ko, juga, ya. iya. Tidak seberat yang saya pikirkan ini jadinya. Dipikir waktu berjauhan ini komunikasi dengan keluarga Sulit. jadi sulit, ternyata bisa diatasi. Bisa diatasi. Teknologi sekarang kan membantu sekali. Saya mau balik lagi ke denominasi gereja tadi yang beraneka ragam. Iya, penasaran juga ya Bu. Saya penasaran justru gini kok. Di sana ibadahnya di mana, Pak? Iya, ibadah sama saya kan siapa? Bapak pribadi. Kalau saya kebetulan saya pernah ibadah 1 kali di gereja lokal, 2 kali 3 kali lah ya. Nah, tapi sekarang saya malah ibadah online. Saya selalu dari GKI. Online. GKI kita udah sampai Iya. Dan memang untuk orang Asia ya kalau kita gereja di sana, memang mereka kan memang sangat-sangat ini Ekspresif banget. Ekspresif banget. Jadi waktu ibadahnya yang panjang melewati jam makan siang kita. Oh, dari jam berapa? Iya. Dari jam 8 jam 9 sampai jam 2 jam 3 sore. 8 pagi sampai jam 3 sore. Iya, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 7 jam. Iya, mereka itu memang benar-benar ya. 1 kali juga saya pernah tertegur juga ya 1 kali. Waktu itu Tuhan izinkan saya naik speedboat. Tuhan izinkan speedboatnya rusak. Mau tidak mau saya nginap di kampung. Nginap di kampung saya dengar jam 11 malam. Mereka ibadah. Saya pikir ibadah nih mereka jam 11 malam di gereja ini. Sebetulnya samping gereja ada tempat saya tidur situ kan. Baru jam 3:30 pagi ibadah lagi. Waduh, ini Tuhan negur saya ini. Saya pikir artinya mereka itu yang ibadahnya seperti itu. Tapi kendalanya tadi satu, memang denominasi gereja itu mereka menganggap dirinya benar dan memang mereka banyak di sana mengkultuskan masih hamba Tuhannya. Itu dia. Dan memang mereka kebanyakan Afrika itu teologinya itu teologi pembebasan. Jadi mereka kalau pujian apa itu sangat ekspresif itu dan bisa lama nyanyi terus. Bahkan juga khotbahnya paling diselingi nyanyi lagi, khotbah dikit nyanyi lagi gitu. Jadi panjang kali. Kayak bersaut-sautan antara khotbah dengan pujian ya. Mereka benar-benar merayakan pembebasan mereka gitu. Secara harafiah ya. Iya. Benar-benar pembebasan. Tapi memang kalau yang tadi saya lihat itu ini mereka ini bangun 11 malam ibadah, 4 pagi ibadah. Saya kan merasakan kayak disentil ya. Kita kayak terlalu santai jadi di Indonesia ya. Ibadah masuk 7:30. Kadang telat masuknya. Ayo, siapa yang telat? Ayo. Nah, 7:30 pulang jam berapa kok coba? Pulang jam 9. Lewat 15 menit aja udah gelisah. Iya. Ini 8 jam tadi saya hitung ya. Dan itu tanpa berhenti mereka. Ya begitulah mereka luar biasa ya. Ya.
kadang mulai jam 9 ya. Dan uniknya lagi mereka ya kalau ibadah di sana, kita ini ibadah ada kursi, ada semua ya. Mereka tidak ibadah bawa kursi masing-masing. Bawa kursi dari rumah? Bawa kursi dari rumah masing-masing. Nanti pulang bawa lagi kursinya. Iya benar-benar hebat, luar biasa. Itu disuruh bawa kursi bagaimana kok? Bawa Alkitabnya susah. Nah, balik lagi nih, soal bekerja di Kongo gini. Kalau lagi sulit nih Pak, kan nggak mungkin kerja itu nyaman terus ya. Entah masalah keluarga, entah masalah dengan teman kantor, atau masalah pekerjaan. Saya ini agak penasaran gitu, pengen tahu ada nggak ayat Alkitab yang menguatkan gitu ya. Kalau lagi ada stres atau suntuk gitu Pak, ada pegangan. Iya, jadi memang sebenarnya ya kalau saya sih selalu kebetulan kalau kita dulu kan waktu saya CD-nya kan di HKBP kan, ada ayatnya itu kan. Iya, ada ayat CD ya. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Ya. Bersabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Ya kan? Itulah yang selalu artinya untuk berharap saja pun kita harus bersukacita. Tapi Tuhan izinkan memang untuk ada kesesakan ya bersabar. Tapi tetaplah bertekun dalam doa. Itulah yang saya pegang ayat kunci di samping ayat-ayat ya seperti apa yang juga saya pegang ya, walaupun 1.000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu kan tidak akan mengenai kita. Nah itu kan itu juga kan. Baru satu lagi ya kalau kita berjalan ke dimanapun kita berada, di daerah manapun kan. Saya juga pegang ayat ini kalau nggak salah di Matius atau di Markus ya lupa saya itu. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan lepaskan di surga. Dan ini memang sangat ampuh sekali ya. Jadi begitu melawan kuasa-kuasa gelap dan segala macam kan. Ya dalam nama Yesus. Di sana ada ini, Pak. Ada kuasa-kuasa gelap. Kebetulan kalau Kongo ya karena 95% itu Kristen, Katolik dan Protestan hampir tidak terlihat. Tapi yang namanya seperti itu kan selalu ada itu maksudnya kita kan kadang-kadang kan dalam kadang-kadang terasa ada gangguan ya kan, tapi kita kan ini gitu kan masih ada yang paham-paham kepercayaan gitu kan. Kebetulan kalau untuk Kongo puji Tuhan 95%. Tuhan sudah di situ ya. Kristen sudah dan Katolik gabungan. Kekurangannya tadi hanya jadi terlalu hampir kalau misalnya Bapak Ibu lihat ada di TV itu ada apa voodoo itu saya nggak pernah lihat sana. Nggak pernah lihat saya. Padahal di pedalaman ya kok ya. Iya. Malah tidak ada. Berarti itu kisah-kisah lama mungkin ya yang. Iya. Ada tapi bukan di situ lah. Mungkin iya bisa atau jadi. Mungkin ada di tempat lagi pelosok tapi selama ini saya hanya lihat gereja yang banyak di sana. Nah ini sudah berapa lama ini? Apa itu? Pak Kalbar sekarang nih di Bekasi sini nih, di Indonesia sini nih. Oh di sini. Iya. Ada rencana ke sana lagi kapan gitu? Iya. Jadi kebetulan karena ada situasi yang agak sulit di sana, jadi ini udah jalan sebulan lebih ya. Jadi bukan dalam rangka cuti ini? Bukan dalam rangka cuti. Kebetulan karena ada sesuatu di sana yang sedikit konflik ya di daerah bagian timur. Jadi kita perusahaan mengambil tindakan semua ekspat dipulangkan dulu. Jadi ini baru dapat informasi kalau rencananya bahwa awal Mei akan berangkat lagi. Keadaan sudah mulai kondusif lah. Begitu artinya kami waktu itu berangkat pulang bersama ke sini karena waktu itu duta-duta besar sudah dipulangkan. Keluar. Artinya kalau duta-duta besar keluar berarti kan masing-masing negara kan sudah memanggil mereka. Artinya pihak perusahaan mengamati sedangkan duta besar aja dipanggil ya berarti kita amankan dulu kan gitu. Dan ini duta besar udah pada kembali. Duta besar udah pada kembali. Sekarang perusahaan mengamati nih dalam kembali duta besar ini kira-kira udah kondusif ya akan kembali lagi. Tapi dari informasikan kemarin perkiraan di tanggal 1 Mei lah, di awal Mei udah berangkat lagi ke sana. Berarti hitungannya itu ya kok ya, bless in disguise ya. Iya. Kan bukan jatah cuti, tapi sudah di sini dari bulan Maret.
tadi ya? Enggak, bulan apa ya? Bulan Maret ya? Maret pertengahan ya. Iya, Maret pertengahan ya. April nanti Mei baru pulang. Itu dipotong nggak dari cuti yang jatah cuti 1 tahun? Kebetulan tidak ya. Waduh, kebetulan bener. tidak. Jadi bener ya kerja Tapi jauh itu. balik-balik karena kan gini, tidak ada yang terjadi tanpa si izin Yang Maha Kuasa. Betul, amin. Jadi waktu sampai di sini saya bilang sama istri, anak ya, ini dalam waktu segini apa yang mau Tuhan suruh saya di sini? Menikmati kebersamaan dengan keluarga. Iya, bisa jadi itu juga. Tapi yang kita dapat itulah ya, menikmati kebersamaan. Apa kira-kira gitu. Jadi saya tanya juga, Tuhan beritahukan, detailkan. Ya setelah ini jangan sampai waktu ini sia-sia. Nggak mungkin. Tidak mungkin Tuhan izinkan ini tanpa tujuan. Gitu. Walaupun seolah-olah ini karena konflik di sana, tapi Tuhan buat segala sesuatu itu pasti ada yang di sini. Ya satu tadi lebih dekat dengan keluarga, tahu anak-anak lebih dekat lagi, pergumulan anak-anak, karena memang ya anak-anak apapun ceritanya harus didampingi lebih dekat, terutama dalam pertumbuhan iman, apalagi dia dalam lingkungan yang berbeda-beda gitu, ada masuk dunia kuliah, ketemu orang yang berbeda. Dulu di penabur kita gampang ngawasin ya. Mayoritas kan, Kristen. mayoritas kan, pindah ke sana gitu kan. Jadi dan anak kita pun masuk ke sana itu pertama-tamanya dia merasa alergi loh. Kok aku begini ya, ketemu yang begini gitu kan. Tapi lama-lama dia, itu satu lebih dekat, dan hal-hal lain lagi juga. Mungkin dalam bidang-bidang lain ya, sedang saya kumpulkan, saya tanya juga apa gitu kan. Terutama kalau memang kendala kita di sana kan kadang-kadang kan wifi macet. Kita lihat YouTube aja susah. Ibadah pun kadang-kadang kita lihat pas ini. Muter-muter gitu. Muter kan. Lama kan. Nah setelah saya perhatikan, dalam waktu ini Tuhan izinkan saya ini dengan internet bagus ini, banyak lagi tambahan-tambahan. Belajar lagi. Mengasah skill lagi. Ibadah juga onsite jadinya ya. Ini saya udah download film Tuhan Yesus ya. Saya masukkan flashdisk. Rencana saya ini akan saya bagi-bagi. Gitu kan, dalam bahasa sana, dalam bahasa Afrika kan, gitu. Kebetulan saya dapat dari kawan-kawan LPMI linknya ya kan, dalam bahasa Lingala Afrika. Saya download ke flashdisk, nanti bagi-bagi, gitu kan, karena kita nggak bisa cerita lagi nanti. Kalau kadang lebih gampang begitu daripada kita cerita begini. Ngomong-ngomong di sana pakai bahasa apa ya Pak? Di sana bahasa lokalnya ya, bahasa lokal, bahasa Linggala ya. Linggala. Bapak bisa bahasa Linggala itu? Ngerti dikit-dikit 10% lah. 10%? 10% aja lah. Tapi kalau mereka ngomong ya ngerti dikit-dikit lah. Ya kan, tapi memang itu kalau untuk level dari asisten manajer itu kita bahasa Prancis lah. Walaupun bahasa Prancis kita pun bahasa Prancis orang kerja lah. Iya, bahasa Prancis orang Afrika. Orang kerja ya. Jadi artinya karena dulu jajahannya Prancis ya, Afrika itu Belgia. ya. Jajahan Belgia juga Prancis ya. Prancis kan. Iya betul. Tapi memang yang paling penting semuanya itu kan tersampaikan artinya kan. Jadi kadang pakai bahasa Tarzan nih. Campur gitu Pak, bahasa Inggris apa gitu. Apa bagaimana? Kalau ke anggota kita udah murni saya bahasa Prancis. Cuma sebelum pun kita paling kalau kita lihat ya kayak saya mungkin bahasa Prancisnya 50% lah. Tapi yang paling penting unik ya, paling unik saya bilang sebelum saya keluar kerja, Tuhan ku bilang buat saya mengerti bahasa mereka dan buat mereka ngerti bahasa saya. Ternyata ngerti. Ternyata ngerti. Jadi kadang-kadang pakai bahasa Indonesia. Enggak juga kan? Enggak juga. Tapi entah gimana dapat aja ya bisa menyampaikan apa yang ingin dikatakan. Bisa. Jadi kalau ada satu kata yang kita misalnya macet nih, kita cari persamaannya muter gitu kan. Terakhir sampai dia ngerti kan. Nah terakhir kita kan nambah lagi. Sama kan kita terangkan. Contoh misalnya stres. Ya, kadang-kadang kita ngomong stres kita nggak ngerti kan. Tapi kita balikkan. Orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Terakhir tahu ya stres gitu kan. Kira-kira gitu lah kalau saya. Jadi diterangkan. Jadi butuh penjelasan ya. Dijabarkan panjang lebar ya. Sambil improve lah ya, kita dari YouTube belajar lagi lagu-lagu gitu aja lah. Apalagi kok? Berarti memang ada hikmat yang Tuhan kasih kalau memang kita taat gitu ya Bu. Iya. Kendala-kendala apapun bisa diatasi. Betul. Kalau kita lihat dari ceritanya Pak Albar itu ya. Dan itu tadi kalau ngikut
jalurnya Tuhan kayaknya enak ya Pak ya dengar cerita Bapak itu ya. Iya, yang penting damai sejahteranya dan pertolongannya sungguh luar biasa dan janjinya memang iya luar biasa. Memang kita lihat itu kita bisa lihat sendiri bagaimana karyanya luar biasa. Kalau misalnya Pak ada teman-teman di sini atau anggota jemaat yang lain pengen kerja di luar negeri atau mungkin jadi ekspat seperti Pak Kalbar gitu, ada saran-saran atau ada kayak tips atau gimana gitu Pak berdasarkan pengalaman Pak Kalbar? Kalau menurut saya ya pertama itu memang ya karena kalau kita mau kerja dimanapun kalau luar negeri interview pasti bahasa Inggris. Jadi yang penting kita bisa ngomong aja, percaya diri nomor satu. Jadi walaupun bahasa Inggris kita 30%, percaya diri itu luar biasa. Jadi kita bahasa Inggris 30% tapi percaya diri loh. Mereka hargai loh karena beda dengan pola di sini ya. Luar negeri dengan interview itu beda. Kalau mereka itu mau betulin gitu loh. Kita salah ngomong mereka mau betulin. Kita percaya sempurna ya. Kayaknya kita kalau di sini malah diejek ya. Jadi betul. Itu pertama percaya diri pertama, ya kan? Ya bahasa yang pasti bahasa Inggris untuk interview. Kan kemampuan bahasa lokal itu sangat menjadi nilai tambah. Betul. Ya kan? Baru memang kesiapan di sana itu kan satu lokasi kita harus jauh dengan keluarga. Kesiapan fisik ya, fisik mental di sana kan ada penyakit malaria, Ebola, HIV/AIDS. Berarti sebelum ke sana makan pil itu ya Pak ya? Ya, kalau kebetulan saya puji Tuhan saya tidak ada makan apa-apa. Tapi saya juga itu kasih karunia Tuhan saja ya, teman-teman yang pada kena, saya puji Tuhan tidak kena. Udah 5 tahun di Gabon, ini jalan 3 tahun dan hampir 8 tahun. Tapi mungkin dalam pikiran saya nih, saya pun ngomong sama kawan yang kena itu juga saya mungkin kayaknya ini malaria di Afrika ini nggak tahan dengan sambiloto, saya bilang. Karena saya minum sambiloto, saya bawa daun sambiloto, saya minum. Dibawa dari sini mentah. Iya. Jadi pahit gitu ya. Pahit ya, tapi saya minum kan. Tapi memang saya nggak pernah kena. Darahnya nggak enak. Mungkin. Pahit jadi nyamuknya pergi ya. Tapi ya balik-balik bisa jadi ya. Tuhan sangat baik itu aja lah sudah. Betul. Nah, jadi persiapan ke arah itu ya sangat penting dan memang mental ya, karena kan di sana kan satu memang ya budaya cara kita hidup karena dengan kondisi banyak nyamuk malaria tentunya kita tidak boleh banyak keluar rumah juga jam-jam maghrib, jam-jam apa kan nyamuk semua itu, ya kan, ya persiapan ini apa tangan panjang gitu kan atau apa namanya kayak autan apa segala macam itu kan, ya paling begitu. Jadi yang pasti kalau memang mau ke sana ya tentu memang kalau kita kerja sana pasti lebih besar lah penghasilan kita di sini. Iyalah dolar kan? Pak. Tapi kalau kita mau pergi ke sana itu ya satu itu memang dari sisi tadi persiapan bahasa juga kalau kita mau dipanggil ke sana ya memang kan kalau sekarang kan ada LinkedIn itu kan. Kita kan update profile di situ. Iya, update betul. profile kan, update profile nanti orang akan manggil kita. Di interview baru ya artinya kita update lah kemampuan kita, segala apa resume kita di situ kan, portofolio kita di sana kan gitu. Dan memang rata-rata juga kebanyakan saya lihat bisa dibilang 80% ya yang kerja kalau kita dalam bidang perkebunan ya, mungkin yang lain beda juga ya. Itu kebanyakan dari relasi yang sudah bos kita, ex bos kita di sana, teman kita di sana. Terakhir mengirimkan atau merekomendasikan kita, yang gitu kan, bekerja dengan kita, yang tahu cara kerja kita. Kerja di mana aja tetap harus bagus lah supaya orang merekomendasikan kita juga kan. Berarti jejaring itu penting juga ya. Sangat penting jejaring ya. Jadi nggak usah takut ya untuk kerja jauh. Kalau saran saya takut itu memang wajar aja ya. Awal-awalnya saya sini takut. Kongo kan, Ebola itu langsung mati meninggal kan. Nah awal-awalnya takut, tapi satu saya lihat loh dia kerja di sana aman aja, ya kan. Terus ini kan, Tuhan nyuruh aku ke sana kok, penyertaan Tuhan kan, iya kan, Tuhan pasti nyertai nggak mungkin kan. Ketika Tuhan katakan kita ke sana, pasti Tuhan mempersiapkan kita untuk hal itu kan gitu. Nah saya kira itu kalau mungkin ya apa namanya
harus siap mental juga, karena di sana kita akan bertemu bahwa beda kan kalau kita punya bos orang Eropa. Ini bos kita kan orang mereka itu, orang Afrika. Nah, jadi pola mereka dari dulu-dulunya yang dijajah kan, sekarang jadi bos kita. Itu kan agak ada sedikit ininya kan. Iya. Menarik ya Bu Silvi. Menarik banget. Jadi mau ke sana Bu? Kalau saya udah enggak, tapi kayaknya saya mau ini ke anak saya nih. Akan berusaha, jadi jangan takut mau bekerja dimanapun juga gitu. Walaupun kelihatannya tadi sebenarnya benefitnya lebih banyak justru kerja di Afrika daripada di Indonesia. Kelihatannya kan Indonesia sama-sama Indonesia nih kok. Tapi kan ternyata visit ke keluarga memang lebih mudah di sini, curi-curi waktunya ya. Kalau ada hari kejepit. Tapi total waktu hari ketemunya lebih banyak justru yang di sana. 21 hari kali 3. Ini seperti ini sekarang juga. Ya bless in disguys ya. Belum lagi kalau kita bawa oleh-oleh kan singgahnya kan jelas oleh-oleh dari luar negeri kan. Iya, udah keren banget bawaannya ya. Iya betul. Singgah di sana tolong belikan ini dong gitu. Iya betul. Jadi bukan ikut-ikutan yang lagi ngetren sekarang itu loh kok. Kabur aja dulu. Justru ini udah lebih inovatif, lebih duluan gitu. Pemikirannya lebih jauh dari anak-anak sekarang ini. Jadi sebenarnya nggak apa ya, kamu dulu aja, tapi jangan lupa balik. Nah ini mau balik nggak ceritanya nih? Maksudnya balik apa itu Bu? Mau pensiun di sini, apakah terus akan di sana? Jadi sebenarnya kalau kebetulan ya, kalau kita yang kerja ekspat luar itu hampir bisa dibilang tidak ada umur pensiun ya. Iya, jadi sampai 70 tahun, berapa tahun masih. Selama visit. Tapi posisi kita ini kan kontrak 2 tahun. Berpanjang terus. Berpanjang ya. Bisa jadi tidak diperpanjang, bisa jadi diperpanjang. Nah kebetulan saya 2 tahun kemarin udah habis, diperpanjang lagi kan. Nah nanti kita ada juga ya kan. Yang pasti ikuti, kalau saya secara pribadi ya, kemana Tuhan suruh ikut saja. Karena waktu kontrak pertama saya bilang sama Tuhan, saat satu tampilan itu dengan yang saya bilang tadi, mulai dari denominasi sama ekstraksi, kenapa kau beri. Satu lagi saya tanya, ini pertanyaan ketiga, tadi nggak saya sampaikan pertanyaan ketiga. Itu Tuhan ini kontraknya 2 tahun, aku bilang, aku kemana nanti setelah 2 tahun? Tuhan bilang apa? Kerjakan apa yang kuperintahkan, aku udah sediakan. Wah luar biasa. Iya, tapi sebagai manusia kadang-kadang kan dekat-dekat 2 tahun mulai nih. Ada rasa khawatir. Khawatir kan? Bener kan itu? Gitu. Terakhir saya dapat inisiatif waktu itu. Ini sebelum 2 tahun sampai, aku sampaikan ke teman dulu nih. Panggil teman satu rumah, ada orang Malaysia. Tuhan ngomong sama aku begini, bilang, ini kan kontrak aku habis bulan 6, bilang. Tuhan bilang, Tuhan akan sediakan, saya bilang. Ini aku sampaikan sama kau, biar kau saksinya, saya bilang. Saksinya apakah saya ada tempat lain itu lanjut di sini, saya bilang. Kebetulan dia kan bukan kita kan, masih Hindu ya kan, India kan. Saya sampaikan biar dia kalau terbukti kan melihat kuasa Tuhan kita ya. Kita sekalian jadi saksi hidup di sana. Betul. Iya, Tuhan bisa pakai kita dengan iya, kadang-kadang kita, kalau saya kan dalam versi susah untuk memberitakan seperti Pak Cahaya kan, memang spesifikasinya itu. Jadi saya menceritakan apa yang saya alami, ya kan? Iya, bersaksi. Kadang saya berdoa gitu kan. Oke. Iya, karena asik, memang keterbatasan waktu ya Bu ya. Tapi benar-benar asik ini pembicaraan. Asik memang ya. Kalau Pak Kalbar boleh menyimpulkan dari apa yang kita bicarakan ini, kira-kira Pak Kalbar ingin menyampaikan apa lagi Pak untuk sebagai penutup? Iya, jadi kalau menurut saya ya, sebagai penutupnya yang paling penting itu dimanapun kita berada, bahwa kita itu adalah semuanya untuk Allah ya, untuk Tuhan. Apakah itu sulit? Kenapa sulit? Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri. Tapi akuilah semuanya di hadapan Tuhan dan minta pertolongan Tuhan. Ya jauh dengan keluarga itu sulit. Tapi bagi Tuhan ketika kita mengakui, Tuhan aku begini, tolonglah aku. Ya, setiap saat, setiap hari Tuhan akan tolong. Jadi ketika Tuhan kirim kita ke sana, yang tempat yang jauh, masa Tuhan kirim kita ke sana, Tuhan tidak jaga keluarga kita di sini? Kan gitu kan? Artinya Tuhan jaga kita di sana, keluarga kita kan juga jaga gitu. Dan itu memang saya klaim juga. Tuhan kau kirim aku kemari,
kau yang akan jaga keluargaku di sana. Jadi artinya semuanya untuk Tuhan, bahwa tujuan hidup kita itu memang hanya untuk Tuhan, gak ada yang lain lagi. Hidup hanya sebentar saja. Iya, kan gitu. Umur 70, 80 tahun, 100 tahun kita bilang itu udah hadiah segala macam. Tapi setelah mati, selama-lamanya mau pilih mana? Selama-lamanya itu 100 tahun di dunia. Tapi selama-lamanya neraka atau surga? Yang lama kan yang di sini. Selama-lamanya kan. Jadi pilih mana kan gitu. Itulah yang disampaikan Pak Cahaya. Iya, oke. Makasih banyak Pak Kalbar untuk waktunya. Kita bisa berbincang dan berbagi. Pak Kalbar boleh berbagi pengalaman bersama dengan kita. Gimana Bu Silvi? Merasa tersertifikasi ya? Banyak harusnya ini menjadi suatu inspirasi baru ya buat yang muda-muda nih yang mau selesai kuliah, yang jangan asal kabur aja dulu, pikirkan baik-baik, gumulkan dengan Tuhan. Kalau semuanya itu sesuai dengan rencana Tuhan ya seperti Pak Kalbar. Iya. Semuanya berjalan dengan lancar, berjalan di jalurnya Tuhan. Iya. Tuhan sediakan semuanya. Jadi jangan kabur dulu, pikirkan baik-baik baru pergi. Iya. Gitu? Betul. Ya, terima kasih Pak Kalbar sekali lagi. Ya, terima kasih. Boleh berbincang-bincang dengan kami semua di tempat ini. Dan bagi anggota jemaat atau simpatisan yang mungkin punya ide tema apa yang ingin dibahas, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan biarlah kita semua boleh sama-sama bertumbuh, belajar bersama, dan kiranya boleh semakin mengenal Tuhan. Ya, sekian perbincangan kita hari ini. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye.